Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kali ini kita akan belajar penilaian akhir semester 2. Kita akan bahas ini soal tahun kemarin. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian TKM di tempat kita dinamakan TKM, tes kendali mutu, atau bisa juga disebut penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Karena sebentar lagi kita akan naik kelasnya. Ini PAI dan Budi Pekerti kelas 3. Langsung saja, nomor 1. Ini tentang sikap terpuji ya, ini memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah dengan cara ya, ini berdoa ya, memohon, berdoa. Ya, mengucapkan doa-doa itu adalah memohon pertolongan. 2, ketika kita sedang mengalami kesulitan atau musibah, bencana, ya, apapun itu ya, sebaiknya sikap kita adalah ini, tetap berdoa kepada Allah agar kesulitan atau musibah itu cepat berlalu. Nggak usah menangis ya, nggak usah diem merenung saja ya, jangan. Atau sedih, nggak mau makan, apalagi namanya galau ini. Nah, yang benar adalah berdoa, selalu berdoa kepada Allah. 3, Allah berfirman agar kita tolong menolong, saling menolong dalam mengerjakan ya kebaikan. Yang baik-baik, yang buruk ya jangan, apalagi mencuri. PR ini maksudnya pekerjaan rumah ini PR. Ya boleh saja kalau ada perintah dari Bapak Ibu guru untuk dikerjakan bersama-sama, saling menolong ya boleh saja. Tapi secara umum tolong menolong adalah dalam kebaikan. 4. Sikap kita bersyukur merupakan wujud sikap titik-titik kepada Allah. Bersyukur itu berterima kasih. Ya, berterima kasih pada Allah karena segala yang kita miliki, segala yang kita dapatkan itu dari Allah. Kita berterima kasih pada Allah. 5. Berikut ini yang merupakan contoh sikap bersyukur dalam bentuk perbuatan. Perbuatan berarti berbuat sesuatu. Nah, ini kecuali berarti yang bukan. A. Menggunakan kaki untuk pergi ke masjid. Ini perbuatan. B. Menggunakan telinga untuk mendengar. Nah, ini juga perbuatan mendengar. C. Menggunakan tangan untuk mencuri. Nah, ini salah. Nggak boleh kita bersyukur kok menggunakan tangan kita terus untuk mencuri. Nggak boleh. Nah, D. Menggunakan akal. Nah, ini akal untuk berpikir. Ini kan perbuatan juga. Di C ya. 6. Rahman, nama orang, baru saja dibelikan sepeda oleh ayahnya. Dia juga dibelikan baju baru oleh ibunya. Karena mendapatkan sepeda dan baju baru, sebaiknya yang Rahman lakukan adalah bersyukur. Ya, berterima kasih pada orang tua, ya kemudian terus bersyukur. Nggak boleh nih memamerkan, apalagi memberikan sepeda bajunya pada orang lain. Ya kalau sudah nggak cukup misalnya ya diberikan, atau sepedanya sudah kekecilan itu ya diberikan ya nggak apa-apa, tapi kalau masih baru ya dipakai dulu. Ini ya bersyukur, berterima kasih pada orang tua ya kemudian bersyukur kepada Allah. 7. Apa yang kamu ketahui tentang sifat ikhlas? Ikhlas itu apa? Ikhlas adalah berbuat baik hanya karena Allah. Ini niatnya karena Allah, demi Allah, dan tidak mengharap imbalan atau disebut tanpa pamrih. Nggak boleh mengharap imbalan, mengharap upah, mengharap hadiah kalau kita berbuat baik gitu ya, namanya ikhlas sih seperti itu, tulus ya. 8 cara kita bersyukur memiliki orang tua adalah, caranya bersyukur bagaimana? Bisa dengan cara seperti ini, mendoakan mereka berdua, mendoakan kedua orang tua agar Allah mengampuni dan menyayangi mereka. Doanya gimana ya? Doa kepada kedua orang tua itu, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu harus kita ucapkan. Selalu kita doakan kedua orang tua kita. Setelah sholat itu kita doakan. Nomor 9 dan seterusnya ini nanti tentang surat Al-Kautsar. Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak ini kalau dalam surat Al-Kautsar itu, Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad. Allah memberi Nabi Muhammad nikmat yang banyak. 10.
Ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar adalah ibadahnya apa? Fasholli lirabbika wanhar, yaitu sholat dan berkurban. Berkurban itu menyembelih hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha itu. 11. Cara bersyukur yang dijelaskan dalam surat Al-Kautsar adalah melaksanakan sholat fasholli, karena kita sudah diberi nikmat yang banyak, kita kemudian diberi perintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat dan berkurban. 12. Inna syani'aka huwal abtar. Terdapat pada surah Al-Kautsar ayat. Nah, surah Al-Kautsar itu ayatnya hanya 3. Inna a'tainakal kautsar 1. Fasholli lirabbika wanhar 2. Inna syani'aka huwal abtar. Yang ini adalah ayat ke-3. 13. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya apa? Sesungguhnya orang yang membenci Nabi Muhammad, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Maka kita tidak boleh benci Nabi Muhammad. 14. Bunyi surat Al-Kautsar ayat kedua. Ayat 2 tadi bunyinya adalah fasholli lirabbika wanhar. Nah, kalian pelajari tentang Al-Kautsar ini, artinya mungkin keluar. Atau ini ayat berapa? Mungkin nanti ada yang kosong, kalian lanjutkan. Nah, itu bisa seperti itu. 15. Siapakah orang yang memperoleh nikmat yang banyak? Menurut surah Al-Kautsar itu yang mendapatkan atau memperoleh nikmat yang banyak adalah Nabi Muhammad. Dan juga sebenarnya adalah kita, umat Islam ini, sebagai umatnya Nabi Muhammad. Sudah diberi oleh Allah nikmat yang banyak. 16. Tulislah bunyi Al-Kautsar ayat ketiga. Ini pakai huruf Latin aja, nggak apa-apa. Kalau bisa Arab ya nggak apa-apa. Ini nyontoh di sini kan bisa, ini loh, kan bisa dicontoh. Bunyinya yang mana? Ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Ini bisa nyontoh yang ini. 17. Ini tentang zikir. Bukan dik. Ini tentang Asmaul Husna mungkin. Nanti ada Asmaul Husnanya. 17. Mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah arti dari iman. Iman itu percaya pada Allah, kita ucapkan dengan lisan. Dalam hati kita akui, kita ucapkan dengan lisan. Terus kita mengamalkan, berbuat sesuatu sebagai pencerminan dari keimanan itu. 18. Jika kita melihat ada teman yang membutuhkan pertolongan, seharusnya kita membantu, ya sudah jelas ya. Nggak boleh kita malah marah atau menertawakannya, nggak boleh. Kita harus bantu. 19. Tidak ada seorang pun yang dapat titik-titik dimanapun ia berada. Tidak dapat apa? Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Allah SWT tetap akan mengetahui, karena Allah Al-Alim, itu maha mengetahui. 20. Allah selalu mendengar segala sesuatu, walaupun bisikan atau yang didengar Allah itu adalah bisikan di dalam hati, walaupun di batin ya, tetap Allah mendengar, karena Allah maha mendengar. As-Sami' maha mendengar. Nah, ini Asmaul Husna. 21. Ini dia Asmaul Husna As-Sami'. Kita harus mendengarkan perkataan yang baik-baik, yang jelek-jelek yang nggak usah didengarkan, nggak usah ditiru ya. 22. Allah mendengar semua ucapan kita, maka hendaknya berhati-hati saat berbicara. Kalau kita bicaranya baik-baik, Allah akan senang. Doa-doa misalnya Allah akan mendengar. Tapi kalau bicara kita yang kotor, yang jelek, nah nanti malah berdosa. 23. Sebutkan 2 contoh nama Asmaul Husna beserta artinya. Nah, kalau ada perintah soal seperti ini, sebutkan 2 ya sebutkan 2. Jangan kurang, lebih nggak apa-apa. Terus ada perintah beserta artinya. Artinya juga misalnya As-Sami' maha mendengar, Al-Basir maha melihat, atau Al-Alim maha mengetahui, Al-Wahhab maha pemberi karunia. Bisa macam-macam ya, tapi yang kita pelajari di kelas 3 ini semester 2 itu As-Sami', Al-Alim, dan Al-Basir. 24. Kenapa kita harusnya mengapa ya? Kita harus hati-hati dalam berbicara pada orang lain. Karena Allah maha mendengar, dan agar tidak menyakiti orang lain. 25. Arti kata doa, ini tentang doa dan zikir.
Arti kata doa adalah memohon, meminta kepada Allah. Dan berdoa sebaiknya dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat. Nanti menghadap kiblat kayak orang sholat itu duduk yang bagus ya. 27. Salah satu manfaat selalu mengingat Allah adalah hati menjadi tenang. Mengingat Allah itu berzikir. Berzikir atau mengingat Allah. Membaca bacaan yang baik-baik seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah, itu zikir atau mengingat Allah. 28. Berikut ini merupakan cara berzikir yang tidak tepat, yang tidak pas ya, tidak benar. Adalah berzikir dengan perasaan, dengan hati ya, boleh saja dibatin. Dengan perbuatan misalnya kita sholat itu kan berzikir juga. Dengan lisan ya kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. 29. Alhamdulillah adalah bacaan tahmid atau hamdalah. Tasbih itu subhanallah itu tasbih. Tahlil itu la ilaha illallah. Takbir Allahu akbar. Nah, ini nama-namanya zikir ini. Atau kalimah thayyibah nanti ada di nomor 30 ini. Zikir dan doa dilakukan dengan membaca kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah artinya kalimat atau perkataan atau ucapan-ucapan yang baik-baik seperti ini, tahmid, tasbih, tahlil, takbir, istighfar, la haula wala quwata illa billah atau disebut hauqalah, itu juga termasuk kalimat thayyibah. 31. Sebutkan 2 adab ketika berdoa. Adab itu aturan atau tata tertib, kesopanan. Misalnya menengadahkan tangan, tangannya menghadap ke atas itu meminta pada Allah, mohon. Terus juga menghadap kiblat. Pakaiannya menutup aurat. Ya, suaranya yang lembut, doanya yang baik, duduk, tempatnya suci. 32. Tulislah bunyi bacaan takbir. Takbir tadi Allahu Akbar. Boleh nanti kalau bisa pakai Arab bisa. Kalau enggak ya pakai Latin aja, dah cukup. 33. Sikap keteladanan Nabi Ibrahim ketika berbicara dengan Raja Namrud adalah, beliau kan rakyat ya, rakyat biasa berani berbicara kepada raja ya, ini namanya berani, beliau pemberani dengan raja. 34. Nabi Ibrahim lahir pada masa pemerintahan raja, lah ini sudah ada Raja Namrud. Kalau Fir'aun itu Nabi Musa. Nabi Musa lahir pada masa Raja Fir'aun. 35. Allah menguji Nabi Ibrahim atas ketaatannya kepada Allah, yaitu agar menyembelih anaknya. Ujian dari Allah, dites Nabi Ibrahim ini. Lulus nggak? Ya lulus. 36. Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada ayahnya, meskipun ayahnya menolak, bahkan mengusirnya. Dari narasi tersebut, sifat Nabi Ibrahim adalah sabar. Bahkan Nabi Ibrahim akan mendoakan orang tuanya itu tadi, mendoakan ayahnya agar diampuni dosanya oleh Allah. Saking sabarnya Nabi Ibrahim. 37. Putra Nabi Ibrahim ada dari istrinya yang bernama Hajar adalah Ismail. Kalau Ishak ini yang C ini dari ibu Sarah. Istrinya Nabi Ibrahim 2 ya. 38. Nabi Ismail adalah nabi yang mempunyai sikap rela berkorban. Di bawah ini sikap rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari kecuali meminta uang kepada teman. Nah, ini bukan berkorban namanya ya, ini meminta-minta. 39. Jelaskan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim terhadap patung-patung sembahan rakyat Babilonia, sembahannya Raja Namrud itu. Yaitu menghancurkannya, itu patung-patung itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, menghancurkan patung-patung itu dengan kapak. Terus kapaknya itu dikalungkan kepada patung yang paling besar ya, disisakan satu. Jadi kan patungnya kan banyak. Dihancurkan gitu, terus sisa satu yang paling besar disisakan, terus kapaknya tadi dikalungkan kepada yang paling besar itu tadi. Agar orang-orang mengira bahwa yang menghancurkan patung-patung yang kecil-kecil itu tadi adalah yang paling besar itu tadi gitu. Nah, ini kecerdasannya Nabi Ibrahim. 40. Jelaskan irhas atau keistimewaan. Irhas itu tanda bahwa seorang anak itu ya pada masa dewasanya nanti akan menjadi nabi. Irhas, bukan mukjizat. Kalau masih kecil atau belum jadi nabi itu namanya irhas. Kalau nanti sudah jadi nabi disebut
mukjizat. Khas atau keistimewaan yang luar biasa yang diberikan pada Allah kepada Nabi Ismail. Beliau masih bayi itu ya, yaitu muncul mata air dari jejakan kakinya. Nabi Ismail nangis itu karena kehausan. Dari jejakan kakinya itu muncul mata air. Mata air itu dinamakan Zam-Zam. Sampai hari ini masih ada, masih muncul nggak habis-habis. Nah, itulah air khas atau keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, ini semuanya sudah ada 40 soal, kalian pelajari, kalian baca-baca. Semoga besok bisa menjawab ujian, menjawab soal-soal dengan sebaik-baiknya, nilainya juga bagus-bagus. Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.